terpesona. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Waduh, keren sekali. Makasih Mbak Cesa. Pakai itunya dulu dong. Pakai ini. Iya. Oke, Mbak. Aku lanjut nyanyi dulu ya. Siap. Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Udah selesai, Mbak. Udah. Keren banget, ternyata Mbak Evelyn ini punya bakat terpendam ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Aku lihat HP-nya Mbak Cesa ini keren banget loh. Aduh, keren dari mananya sih, Mbak? Ini tuh HP murah, tapi bukan murahan ya, Mantap. sis. Tapi aku lihat itu produk dari Korea. Suka K-pop ya? Enggak, aku tuh sukanya yang lokal gitu loh, Wah, Mbak. mantap. Mbak, tapi wajahnya Mbak ini mirip loh sama orang Korea. Cantik-cantik sipit gitu loh. Ups. Waduh, bisa-bisanya Mbak Evelyn ini. Padahal aku kan orang Indonesia, bukan orang Iya Korea. dong, sama. Sebelumnya kita sapa dulu yuk pendengar podcast kita. Assalamualaikum sahabat Nusantara, apa kabar pagi ini? Kita kembali mengudara di podcast Ruang Rindu, podcast terkeren yang pastinya bisa kalian saksikan. Karena disinilah tempatnya anak gaul yang hatinya religius, berwawasan internasional, tapi jiwanya nasionalisme. Mantap Mbak Cesa. Kasihkan ngobrol sampai lupa nih belum perkenalan. Betul sekali. Aduh, gimana sih ini? Perkenalkan, nama aku Evelyn Flawera, host yang paling cantik, manis, dan happy. Kita juga kedatangan co-star kita loh, yang paling cantik doang. Maksudnya cantik banget. Ini dia Mbak Cesa. Sapa dulu yuk. Halo pendengar podcast setia Ruang Rindu. Kenalin nih, aku Nafila Cesa Raisa Rahma. Kepanjangan ya namanya. Oke, kalian bisa panggil aku Cesa. Kami dari UPT SMP Negeri 9 Gresik. Mantap sekali Mbak Cesa. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Mbak Cesa pagi ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Evelyn? Sedang baik-baik aja atau sedang galau nih? Wah, alhamdulillah Evelyn juga baik-baik saja. Syukur alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Mbak Evelyn. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti sekarang ini ya Mbak ya. Mbak bentar deh. Aku masih suka loh sama Mbak HP-nya Mbak ini karena keren banget. Aku punya satu lagu. Apa? Penasaran? Penasaran banget Aku nyanyiin ya. Oke. Terpesona, aku terpesona memandang HP-mu yang keren. Mantap kan? Mantap sekali. Aku langsung terpesona dengan suaranya Mbak Evelyn. Alhamdulillah. Kita jadi demam TikTok ya. Betul sekali Mbak. Iya. Tapi HP-mu ini keren banget loh. Tapi sayang, Sayang bukan kenapa? HP nasionalis, HP globalis. Emangnya ada HP nasionalis sama globalis Mbak? Itu kan HP buatan Cina, Korea, Amerika. Sekali-kali pakai produk Indonesia dong Mbak. Ingat gak, dari kecil dulu kan kita sering tuh mendengarkan iklan produk kayak gini. Cintailah produk-produk Indonesia, gitu ya? Betul. Iya. Emang betul sih menurut Mbak Evelyn itu kita harus cinta dengan Indonesia. Benar, kan? Tapi semisal produk di Indonesia itu nggak ada atau yang kita butuhkan itu nggak ada dan kualitasnya itu masih di bawah standar, apakah aku harus memaksakan untuk membelinya Mbak? Lah, kan namanya HP Cinta Indonesia. Semua harus Indonesia dong. Betul sih. Tapi gini Mbak, semisal nih aku mau ke Kalimantan ya, Iya. karena ada acara dadakan, masa aku harus nunggu pesawatan buatan Indonesia, padahal jumlah dan kapasitasnya kan terbatas.
Sedangkan pesawat buatan luar negeri kan jumlah dan kapasitasnya itu banyak, Mbak. Benar banget sih kata Mbak Cesa. Jadi contohnya kalau Indonesia ini membutuhkan otomotif atau teknologi dari luar, sedangkan orang luar negeri membutuhkan rempah-rempah atau bahan baku dari Indonesia. Gitu ya, Mbak? Betul. Tapi aku masih bingung nih. Bukannya hal itu bisa mengkayakan negara lain? Jadi gini, Mbak, menurutku ya, cara berpikirnya tuh harus realistis ya, Mbak ya. Sekarang kita sudah memasuki era globalisasi. Iya. Ya artinya semua barang itu bisa masuk ke Indonesia dan barang Indonesia juga bisa dijual ke luar negeri. Tapi Mbak Evelyn jangan resah atau galau gitu ya, Mbak ya. Mantap dong. Yang terpenting sekarang itu kita harus bijak. Jika barang buatan dalam negeri ada dan kualitasnya tidak kalah saing, jadi kita tuh harus membelinya karena akan membangkitkan ekonomi kerakyatan di Indonesia, Mbak. Mantap. Terus solusi Mbak Cesa biar ekonomi rakyat ini bisa meningkat itu gimana? Agar mampu berdaya saing di era globalisasi sekarang ini. Kita bisa melihat sih, Mbak, barang mana yang sifatnya joint produksi. Seperti ini nih. Waduh, kita sama dong, Aduh. Contohnya ini, Mbak, kain. Iya. Kain ini kan diimpor dari luar negeri, tapi yang memproduksi, yang mengemas kan orang Indonesia. Indonesia. Jadi, jika itu dilakukan, setidaknya ekonomi masyarakat Indonesia itu bisa terdongkrak, Mbak. Mantap tuh. Oh iya, terus gimana Mbak cara meningkatkan kesadaran masyarakat supaya bisa mencintai produk lokal Indonesia nih? Gimana? Nah, ini kan masalah yang ada di Indonesia ya, Mbak ya, Iya. masalah ekonomi. Kalau kesadaran kan itu tergantung diri kita sendiri kan. Iya. Tapi kalau menurutku itu kita harus mencintai negaranya dulu baru produknya. Jadi kita harus Mantap. cinta Indonesia baru cinta produk-produknya. Emangnya Mbak Cesa sendiri ini udah punya atau udah pernah pakai produk dari Indonesia belum? Yang pastinya sudah dong, Mbak Ya? Evelyn. Iya, apa tuh? Kan aku pecinta Indomie. Wah, Indomie. Iya. Masih ingat nggak slogannya Indomie yang di TV-TV itu gimana? Indomie seleraku. Mantap, mantap, mantap. Mbak, kamu tahu nggak? Sekarang tuh ada berita viral mengenai Indomie loh. Iya, apa? Dengar-dengar itu pembulu tangkis dari Indonesia Iya. setelah diberikan Indomie, dia itu jadi menang. Wah, Luar keren biasa tuh. sekali kan. Wah, aku baru tahu loh. Makanya aku suka dengan Indomie, makanan favoritku, Mbak. Iya, mantap banget. Indomie itu kan produk dari Indonesia, jadi kita harus selalu makan Indomie dong, ya. Betul Jangan sekali. makan produk lainnya. Mungkin ada satu pesan nih dari Mbak Cesa untuk disampaikan ke pendengar setiap podcast Ruang Rindu kita. Pesanku untuk podcast Ruang Rindu untuk generasi milenial, enggak sih, untuk semuanya deh. Jangan lupa kalian itu mencintai produk-produk Indonesia. Jadilah pelopor produk Indonesia agar ekonomi Indonesia tetap kuat. Benar sekali. Karena cinta produk itu tidak harus sekedar bangga sih, Mbak, Iya. tapi kita harus beli dan pakai produknya. Mantap. Gak kerasa ya Mbak, sepertinya waktu kita udah habis nih Mbak. Kita beri salam pada penikmat podcast Ruang Rindu yuk. Ayo gaskan dong, Mbak. Nah, terima kasih buat pendengar podcast Ruang Rindu. Semoga podcast kita bermanfaat bagi kalian semua dan tetap jaga protokol kesehatan dan selalu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi agar selalu mencintai produk lokal di Indonesia. Mantap. Mantap sekali, Mbak. Oke, semoga podcast ini bermanfaat. Amin. Saya Evi Flowera dan questar kita Nabila Cesa, Raisa Rahma. mengucapkan terima kasih dan see you next time. Wassalamualaikum